Setelah memilih untuk hijrah, ana meninggalkan seorang ikhwan. Wah, curhat nih. Seorang ikhwan, seorang akh, bukan ikhwan. Kalau ikhwan kata jamak 3 atau lebih. Kalau 1 orang akh, 2 orang akhwan, 3 orang atau lebih ikhwan. Ya ikhwan sini enggak nyambung. Cuma itulah orang Indonesia Arab diarab-arabkan. Ikhwan artinya 3 orang atau lebih, ya. Sama siapa? Sama ikhwan hikmah. Ya 1 orang itu sama akhi hikmah, bukan sama ikhwan hikmah. Ya. Sama siapa? Sama ikhwan aziz. Sama ikhwan. Berapa orang? 1 orang. Siapa namanya? Aziz. Ya, itu akhi namanya, bukan ikhwan. Ya. Setelah memilih untuk hijrah, ana meninggalkan seorang ikhwan. Karena tahu hubungan kami salah. Di sisi lain, ikhwan tersebut sangat tidak menyukai, sangat tidak menyukai dakwah sunnah ini. Apakah ana boleh mendoakannya agar rujuk ke manhaj salaf, kepada dakwah yang benar, dan diberi hidayah sunnah, padahal dia lelaki yang ajnabi, maksudnya tidak mahram. Dan apakah ana boleh mengharapkan lelaki tersebut kembali ke jalan yang hak? Mungkin maksudnya agar dia menjadi jodoh saya. Cuma bahasanya lebih ilmiah nampaknya. Mohon nasihat ya Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, ya, ini adalah amalan yang sangat indah. Dia doakan agar orang tersebut dapat hidayah. Ya, contohnya siapa jemaah? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Ketika beliau ingin dipinang oleh Abu Talha, kata Ummu Sulaim, maaf, kamu masih musyrik. Saya nggak bisa menikahi kamu. Secara akhlak aku tidak benci kepadamu sedikit pun. Ya, kalau bahasa anak generasi milenial ya, kalau isi ganteng sih cover boy, ya kan? Suka tapi maaf, kamu nggak sholat. Ya, maaf kamu gini. Kalau Muslim, Abu Talha belum masuk Islam. Kalau kamu menikah sama saya, masuk Islam dan nggak perlu kasih mahar untuk saya kecuali masuknya kamu ke dalam Islam, itulah sebagai mahar untuk saya. Maka Abu Talha masuk Islam dan itu sebagai mahar beliau untuk Muslim. Kata para ulama ini menerangkan bahwa mahar tidak mesti sesuatu yang terlihat. Maharnya Abu Talha adalah masuknya beliau ke dalam Islam. Coba perhatikan berapa banyak pahala Muslim. Seluruh ibadah Abu Talha selama beliau Muslim mengalir ke Muslim 100%. Tanpa mengurangi pahala beliau sedikit pun. Karena beliau yang menjadi sebab suaminya masuk Islam. Kalau bisa seperti ini, bagus. Ya kan? Tapi bukan dengan cara-cara syaitan. Ya, bagaimana cara-cara syaitan? Bang, udah malam nih, bobok dulu. Bang, udah salat tahajud. Itu gaya syaitan yang ingin mengislamikan. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti jatuh kepada zina. Zina besar atau zina kecil. Nah, kalau yang seperti ini maka sangatlah mulia dia mendoakan. Ya, dia mendoakan, apalagi dia mengajak, boleh kamu nikah dengan saya tapi ya berubah, hijrah. Jangan seperti ini lagi gaya hidupmu. Hendaknya engkau hidup sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis agar lebih berkah hidupmu, menjaga ibadah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya. Kemudian dia doakan. Dan andai kata dia berdoa, ya Allah berikanlah hidayah dia kepadaku. Kemudian dia berdoa, jadikanlah dia sebagai jodohku. Maka ini kurang tepat. Lebih tepat, ya Allah jika engkau tahu dia baik untukku, maka takdirkanlah dia untukku. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi dia baik untuk kita dan bisa jadi tidak baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.